Oke, halo, selamat siang. Anak kelas 12 IPA SMA Sion. Jumpa kembali dengan Ibu Ros ya. Oke. Di link-link Smart Open Teja, jangan lupa. Oke, sekarang Ibu akan bahas nih. Ada beberapa soal latihan untuk GGL induksi ya. Soal nomor satu di sini, sebuah solenoida dengan hambatan. Hambatan itu lambangnya apa? R ya, sama dengan 5 OHM. Kemudian induktansi dirinya adalah L, itu sama dengan 0,05 Henry. Lalu mengalami perubahan arus listrik I, sama dengan 20 sin 100 T ya. Oh, sin 100 T. Sin 100 T. Kemudian ditanyakan besar arus listrik maksimum ya, besar arus listrik maksimum berarti kita harus apa namanya? Menentukan berapa arusnya ya, arus maksimum nih I-nya kan sama dengan 20 sin daripada 100 T kan ya. Nah, sekarang berarti untuk maksimum nilai sin itu kan sama dengan berapa? Sama dengan satu kan? Maka I maksimumnya akan sama dengan berapa? 20 ampere langsung. Karena sin 100 T itu sama dengan satu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ditanyakan berapakah GGL-nya pada saat T sama dengan misalnya berapa ya? 0,6 skon gitu ya, 0,6 skon. Lalu ditanyakan berapakah GGL-nya ya. Kalau cari GGL itu kan sama dengan GGL sama dengan apa? Minus L DI per DT kan ya, DI per DT. Nah, sekarang berarti ini kita harus kasih masuk menjadi minus L D per DT dari 20 sin daripada 100 T ya. Nah, sekarang D per DT dari 100 T nih. Berarti sama dengan minus L dikalikan dengan 20, kita kalikan 100, berarti di sini jadi cos 100 T. Ini kalau misal ditanyakan ini. Jadi, pada saat T sama dengan 0,6 skon, maka kita kasih masuk min L-nya sama dengan berapa? Minus 0,05 Henry ya, dikalikan 20 kali 100 berarti sama dengan 2000 dikalikan dengan cos 100 kita kalikan dengan 0,6 skon. 0,6 skon kali 100 berarti 60. Cos 60 berarti 1/2. Maka di sini berarti GGL sama dengan min 0,05 dikalikan dengan 2000 dikalikan dengan 1/2 ya. Di sini dalam berarti langsung dalam volt gitu. Ini coret dengan ini 1000, 1000 kali 5, 5000, tapi ini dua angka di belakang koma. Berarti sama dengan 500 ya, 500 volt. Oke, ini adalah ininya ya untuk pada saat T sama dengan 0,56 skon. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa arus pada saat 0,5 skon, bisa juga kamu pakai rumusnya ini, I sama dengan V dibagi dengan R juga boleh ya, pakai ini. Oke. Ya, sekarang ke soal yang berikutnya ya, ke soal yang berikutnya di soal nomor 2 nih. Di soal nomor 2 ini ada apa? Sebuah solenoida juga ya, sebuah solenoida dengan induktansi diri. Induktansi diri itu apa? L ya. Berarti ini L sama dengan 100 mili-Henry. Lalu mengalami perubahan arus di I-nya itu sama dengan T dikalikan 1 dikurangi dengan 4T. Kemudian ditanyakan berapakah GGL pada saat 2 skon ya. GGL-nya sama dengan berapa. Nah, sekarang kita menggunakan rumus GGL sama dengan min L DI per DT. Berarti sama dengan minus L D per DT dari T dikurangi dengan T dibagi T dikalikan 1 dikurangi 4T. Maka ini kamu kalian masuk dulu. Jadi sama dengan min L D per DT dari T dikurangi dengan 4T kuadrat. Nah, sekarang L dikalikan diferensial dari T adalah 1. Diferensial dari 4T kuadrat adalah 8T. Berarti dikurangi 8T. Setelah itu tinggal kamu kasih masuk T-nya kamu ganti dengan 2 skon gitu ya. Ini minus L. L-nya kamu kasih masuk, berarti ini sama dengan 100 kali 10 pangkat minus 3 Henry ya. Dikalikan dengan 1 dikurangi 8 kali 2. Oke, berarti sama dengan minus 100 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini 1, 8 kali 2 adalah
16 dikurangi 1 berarti 15. Maka ini min 15. Ini dalam volt. Oke, nanti tinggal kamu cari sama dengan berapa ya. Seperti itu soal nomor 2. Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 juga nggak susah tuh. Gampang sekali ya. Di soal nomor 3 sekarang ada apa nih? Oh, masih soal yang sama ya, mirip-mirip ya. Berarti gampang lah, udah nggak usah dikerjain ya. Nah, tinggal ini kamu cari di sini apa? DI per DT-nya. Ya, DI per DT, berarti turunan dari 3T sama dengan T kuadrat, ini berarti 6T ditambah dengan 5. Nah, nanti ini L ya, ini adalah L-nya ya, Henry-nya ya. Kemudian untuk GGL-nya dia tetap kalian menggunakan rumus min L dikalikan dengan DI per DT. Habis itu kasih masuk T-nya yang sama dengan 2 skon. Bisa ya? Selesaiin sendiri. Oke, kita lihat lagi di soal nomor berikutnya, yaitu di soal nomor 4 nih ya. Soal nomor 4, di soal nomor 4 sekarang ada flux magnet yang terdiri pada kumparan ya. Ada 500 lilitan. 500 lilitan. Banyak lilitan itu adalah N ya. Berarti ini N sama dengan 500. Kemudian ini berubah dari, maka ini berarti flux 1 ya. Yang ini adalah flux 2 gitu. Tentukan berapakah GGL induksinya. Oh, ini tentukan berapa GGL induksi. Ini nggak ada time-nya ya. Anggaplah perubahannya delta T-nya sama dengan 0,1 skon gitu ya. Nah, sekarang berarti untuk cari GGL sama dengan apa? Min N karena ada flux 1, flux 2 berarti kamu pakai rumus delta flux per delta T. Jadi ini sama dengan minus 500 dikalikan flux 2 dikurangi dengan flux 1 dibagi dengan delta T. Makanya sama dengan min 500 dikalikan 0,05 dikurangi 0,02 di sini dalam Weber dibagi dengan delta T-nya adalah 0,1 skon. Nanti kamu cari sendiri. Jadi nanti satuannya ini akan dalam volt ya. Oke, dilanjutkan sendiri lagi. Sekarang nomor berikutnya di soal nomor 5 sama ya caranya ya. Nah, ini langsung di sini adalah perubahan flux. Ada perubahan flux berarti itu langsung delta flux ya. Oke? Ya, oke. Kembali lagi ya. Di sini di soal nomor 6 nih. Di soal nomor 6 ini lilitan berarti ini adalah N besar ya. Lalu ini perubahan flux berarti langsung deflux. Selang waktu berarti ini langsung delta T ya. Jadi berarti kalian gunakan GGL sama dengan min N delta flux dibagi dengan delta T. Jadi ini minus 3.000 dikalikan 1.500 Weber dibagi dengan berapa? 2 skon ya. Ini tinggal coret nih. 1.500, 15 kali 15, 225 tambah 0,4. Minus di sini dalam volt ya. Wait, so easy ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di soal nomor berapa? Nomor 5 udah, nomor 6 ya sekarang ya. Di soal nomor 6, easy juga. Semuanya easy gitu ya. It's so easy. Oke. Nah, sekarang di soal nomor 6 ini ada lilitan, berarti ini adalah N ya. Kemudian ini hambatan berarti R, lalu flux berubah dari, maka ini adalah flux 1, yang ini adalah flux 2, kemudian ini adalah selang waktu. Selama selang waktu, berarti ini delta T sama dengan 5. Tentukan besar arus. Nah, untuk mencari besar arus, berarti kamu harus menggunakan GGL dulu. GGL kan minus min N D flux per delta T ya. Nah, GGL itu kan sama dengan I dikalikan R. Sama dengan min N delta flux dibagi dengan delta T. Jadi kalau cari arus berarti sama dengan min N per R kali delta flux dibagi delta T. Jadi ini min N per R dikalikan apa? Flux 2 dikurangi dengan flux 1 ya, dibagi dengan delta T. Silahkan dikasih masuk. Itu jalan ceritanya ya. Tinggal masukin aja. Gampang sekali. Sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Soal berikutnya,
yaitu soal nomor 7 itu apa sih? Solenoida secara tegak lurus, fluksnya sekian. Oh, ini kecepatan fluks ini ya, berubah dari sekian ke sekian. Jika oh perbandingannya, jadi ditanyakan adalah perbandingan fluks sebelum dan sesudahnya ya. Berarti yang lainnya tetap gitu ya, n-nya anggap sama gitu ya, memang sama sih. Jadi ini berarti adalah delta flux 1 per delta T1. Yang ini berarti delta flux 2 per delta T2. Jadi ini perbandingan GGL sebelum berarti E1 epsilon 1 dibagi epsilon 2 berarti sama dengan minus N dari kalikan delta flux 1 per delta T1 dibagi min N dikalikan delta flux 2 per delta T2. Nah, ini N-nya akan sama, coretin aja. Berarti sama dengan delta flux 1 per T1 dibagi dengan delta flux 2 dibagi dengan delta T2 ya. Ini delta T1 udah bisa dikasih masuk berarti sama dengan berapa? 3 dibagi 6 atau sama dengan 1/2 berarti 1/2. So, easy ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 8 nih. Di nomor 8 jumlah lilitan itu berarti apa? Jumlah lilitan? Jumlah lilitan ini adalah N ya. Hambatan ini berarti R. Lalu mengalami perubahan flux, makanya adalah flux 1, kemudian ini adalah flux 2. Kemudian di sini adalah delta T-nya selama selang waktu. Ditanyakan GGL induksi yang timbul. Tambahin aja deh dengan arus ya, dan arus ya, dan arus gitu, dan arus. Oke, jadi untuk cari GGL, berarti kamu menggunakan min N delta flux per delta T atau minus N kalikan flux 2 dikurangi dengan flux 1, ini dibagi dengan delta T. Nanti untuk cari I-nya berarti sama dengan GGL dibagi dengan hambatan ya. Oke, sekarang kita lihat di soal yang lain ya. Soal yang lainnya di soal nomor 9 sama aja nih ya. Soal nomor 9 tuh sama dengan soal nomor 8. Jadi ini adalah N, kemudian di sini adalah R. Selang waktu ini berarti delta T, kemudian ini adalah flux 1, yang ini adalah flux 2. Tetap menggunakan rumus yang sama. Jadi I-nya nanti sama dengan E dibagi dengan R, sama dengan min N kalikan flux 2 dikurangi dengan flux 1, berarti ini R dikalikan dengan delta T ya. Oke. Lalu di soal nomor 10 nih ya, soal nomor 10 terdiri dari 4.000 lilitan, berarti ini N. Mengalami perubahan flux, berarti ini adalah flux 1, di sini adalah flux 2. Selama selang waktu, oh gampang sekali ini delta T ya, sama. Yang ini berarti GGL sama dengan min N kali flux 2 dikurangi dengan flux 1 dibagi dengan delta T langsung ya. Oke. Nah, di nomor berapa nih? Nomor 11 sekarang ya. Nomor 11 ini berarti kita menggunakan turunan nih ya. Kita pakai turunan. Ada jumlah lilitan. Jumlah lilitan ini berarti adalah N, lalu ini adalah flux T-nya ya, flux T. Tentukan berdasar GGL induksi, berarti kalian gunakan GGL sama dengan min N kali D flux per dt. Jadi min N dikalikan D per dt dari 8T kuadrat ditambah 12T dikurangi dengan 5. Oke, turunan dari 8T kuadrat, ini tetap min N, berarti dikalikan 16T, 12T turunannya adalah 12, sedangkan 5 turunannya 0, berarti nggak usah ditulis. Nah, setelah itu ya, kamu kasih masuk. Kalau nggak dikasih tahu T-nya sama dengan berapa, anggaplah T sama dengan 1 skon gitu. Jadi sisa masukkan aja, maka ini sama dengan minus 500 dikalikan 16 ditambah dengan 12. Ini kali 1 kan tetap 16. Berarti sama dengan min 500 dikalikan dengan 28. Kali ini 5 kali 8, 40 berarti 4, 10 berarti ini 14 tambah 02. Ini dalam volt ya, udah langsung dalam volt. Oke, seperti itu. Tinggal berapa nomor nih? Tinggal dikit lagi ya, tinggal dikit lagi. Nah, nggak banyak sih ya, oke.
Nah, oh yang ini nggak dulu deh. Tapi kalau mau dikerjain ya nggak ada masalah. Tentukan BGL induksinya. Ini untuk pesawat ini kamu gunakan yang rumus apa? L dikalikan B dikalikan V ya. Jadi ini adalah L-nya, lalu ini adalah V-nya, di sini adalah B-nya ya. Berarti kalian gunakan rumus GGL sama dengan L dikalikan B dikalikan V. Yang ini sama aja, kalau cari B-nya maka B akan sama dengan apa? GGL dibagi dengan LV. Yang di sini tentukan besar gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz itu adalah B dikalikan I dikalikan L. Ini adalah F-nya sama dengan BIL. Nah, sekarang yang diketahui apa ini? Besar gaya Lorentz per satuan waktu ini. Kalau besar gaya Lorentz per satuan waktu, berarti kamu cari F per L, itu akan sama dengan apa? B dikalikan dengan I. Pakai itu. I-nya itu sama aja dengan apa? GGL dibagi dengan hambatan boleh. Berarti ini sama dengan B dikalikan lagi B L V dibagi dengan R gitu. Hambatannya ya kita anggap aja sama dengan 1 ohm nggak apa-apa. Tapi ini belum. Yang nomor 12, 13, 14 ini belum dipakai ulangan. Jadi nggak usah dipelajari dulu nggak apa-apa. Jadi kamu belajar dulu dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Oke? Saya mudah-mudahan bermanfaat ya. See you. God bless ya untuk semuanya. Semangat belajarnya. Oke.